Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Juta Desri Ayu, Sarjana Terapan Kebidanan, Bidang Magister Kebidanan, selaku salah satu dosen tetap dari program studi Diploma 3 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyajikan sebuah video proses pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir sebagai pemenuhan video PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat pengajuan program sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir merupakan salah satu mata kuliah inti di program studi Diploma 3 Kebidanan dengan bobot SKS sebesar 5 SKS terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktik. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah terdiri dari 1 domain kognitif, 1 domain sikap, 1 domain keterampilan umum, dan 3 domain keterampilan khusus. Pada mata kuliah ini terdapat 8 capaian pembelajaran mata kuliah dan 8 bahan kajian. Satu semester perkuliahan ini terdiri dari 16 minggu efektif, termasuk 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Learning Management System menjadi salah satu sarana pendukung dalam berjalannya mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang direalisasikan dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan metode Student-Centered Learning, meliputi Project-Based Learning, Self-Directed Learning, Discovery Learning, Small Group Discussion, dan Simulation atau Role-Play. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, buku ajar, buku referensi, dan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah, serta publikasi jurnal nasional dan internasional. Berikut ini merupakan video proses pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Mari kita menuju ruang kelas perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ini nampaknya dari suaranya. Alhamdulillah sehat Ibu. Sudah pada sarapan? Sudah Ibu. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan ada perkuliahan mata kuliah apa? Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Alhamdulillah. Masih ingat ya? Masih. Hari ini pertemuan topik perkuliahan keberapa? 15 Bu. Atau 15 sudah mau selesai berarti ya? Iya Bu. Artinya kalau udah mau selesai, mau apa lagi nih? Libur Bu. Libur. Jujur ya jawabannya ya? Iya Bu. Oke, baik. Ya, mari sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, Ibu minta bantuannya kepada ketua kelas atau presipen bisa memandu teman-temannya untuk membaca doa sebelum belajar. Mari kawan-kawan sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Amin. Semoga apapun yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dimaknai dengan sebaik-baiknya ya. Amin. Sesuai dengan arahan Ibu yang minggu lalu ya, pertemuan minggu lalu, hari ini kita akan membahas tentang kartograf. Sudah dibawa kartografnya? Sudah Bu. Oke. Udah di print semua ya? Sudah Bu. Sampai udah ada yang dilaminatin. Keren sekali.
Iya, terima kasih. Baik, untuk partograf ini tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Untuk memantau kemajuan persalinan Ibu. Oke, untuk memantau kemajuan Persalinan. Betul sekali ya. Ya, sebelum kita masuk lebih lanjut, jadi Ibu menyampaikan terlebih dahulu kenapa partograf ini masuk ke dalam topik pertemuan ke-15. Ini tentunya sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran semester, di mana di mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir masuk ke dalam sub CPNPN 8 gitu ya. Jadi mahasiswa mampu melakukan dokumentasi asuhan kebidanan persalinan gitu, sesuai dengan standar. Oke, kalau kita sudah tahu ada ballpointnya di situ standar, berarti ada aturannya. Ibu izin sembari berdiri ya. Baik, Ibu. Sebelum masuk lebih lanjut, Ibu mau tanya dulu. Pengisian partograf itu dimulai dari bukaan berapa sih? 4. Bukaan 4. Atau dia sudah masuk fase Aktif. Fase aktif itu dimulai dari bukaan 4 sampai dengan 10. 10. Artinya kalau masih bukaan 1 sampai dengan 3 perlu nggak pengisian partograf? Tidak. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara tak kenal maka tak sayang, kita harus tahu dulu nih. Selain memang bidan itu diwajibkan untuk melakukan dokumentasi kebidanan, ternyata partograf itu banyak juga fungsinya. Ya, di antaranya untuk apa saja? Nah, ini kita pahami. Ternyata ya pentingnya partograf adalah untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Kenapa? Dengan kita melakukan deteksi dini melalui partograf, kita tahu nih, kira-kira apakah pasien kita perlu kita pegang saja, misalkan di vaskes pertama, apa perlu adanya rujukan. Dan partograf juga merupakan catatan akurat begitu. Oke, catatan yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tadi ya kita sudah mulai masuk ke fungsi partograf. Nah, tadi sudah dijelaskan nih kalau misalkan lajur di partograf itu ada yang memang fungsinya untuk pemantauan janin, ada yang untuk pemantauan ibu, ada yang untuk pemantauan ibu dan janin. Ya, nanti kalau bayinya sudah lahir, kalian buka sekarang partograf bagian belakang. Oke, sudah dilihat? Nah, bagian belakang untuk mengisi prosesnya, mulai dari kala 1 sampai dengan kala 4. Ya, artinya mulai dari posisi bayinya belum lahir sampai dengan bayinya lahir dan pemantauan 2 jam pertama postpartum. Clear? Clear. Ibu masuk lebih lanjut ya. Oke, rincian bagian dalam partograf, jadi tentu dilihat masing-masing di partografnya. Di bagian sini ya, ada identitas pasien. Jadi diisi nomor registernya, nama ibu, kemudian keterangan paritasnya ya. Jadi ada grafida, kemudian patus berapa kali, kemudian apakah ada pengalaman abortus atau tidak. Oke, ini keterangan anak hidup ataupun anak mati atau meninggal ya. Kemudian hamil berapa minggu, tanggalnya dan juga jam masuk pengkajian. Ada keterangan kalau memang ketubannya sudah pecah sejak jam berapa, mulai sejak jam berapa, dan juga sampai dengan alamat si pasien. Oke? Ini yang tadi Ibu jelaskan bahwa ada pemeriksaan DJJ. DJJ itu pemeriksaannya per berapa menit sekali? 30 menit sekali. Untuk pemeriksaan apa DJJ? Jantung janin. Normalnya berapa ya? 120 sampai 160 menit. Oke, kalau di bawah 120 atau dia sampai di atas 160, artinya kita suspek dan jaga ataupun antisipasi takutnya ada fetal distress. Ya, gitu. Kemudian air ketuban. Oke, air ketuban itu ada beberapa jenisnya. Ya, yang pertama kalau memang dia belum pecah, itu disebutnya utuh. Ya, dengan nanti simbolnya pakai huruf U. Kemudian kalau dia sudah pecah dan itu baik gitu ya, dalam kondisi normal, dia keterangannya J. J artinya jernih ya. Kemudian ada lagi, selain itu ada apa? Kalau bercampur mekonium M. Oke, terus kalau misalkan air ketubannya keruh, K. Betul ya? Nah, selanjutnya ada penyusutan atau kalau bahasa medisnya kita sebut dengan molase. Ya. Sebenarnya molase itu apa? Ada yang tahu? Oke, ya. Jadi kita bahas bersama. Molase itu, nah ini kita bayangkan kepala kita kan sudah keras tuh. Tapi kalau kepala bayi kan itu masih tinggi, masih lunak ya. Jadi tertumpuknya ya tulang-tulang yang ada di tengkorak bayi gitu atau menyusup gitu ya, menyusup ketika dia dalam proses
jalan lahir gitu. Jadi bayangin jalan lahir itu segini, ya. Ini kepala bayi yang lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Masuk nih. Kira-kira ada tekanan nggak di situ? Ada tekanan, sehingga ya memungkinkan terjadinya yang namanya molase ataupun penyusupan. Normalnya kalau misalkan kita masih ada batas toleransi itu penyusupan yang baik itu adalah 0, berarti nggak ada penyusupan ya gitu. Nih kita bahas di sini. Tulang kepala bayinya terpisah. Tapi kalau misalkan tulang kepalanya itu saling bersentuhan tapi tidak tumpang tindih gitu ya, itu satu. Dia udah mulai bersentuhan nih, kan rasa nih di suturannya. Ya. Tapi kalau misalkan dia udah tertumpuk ya, kerasa tertumpuk dan dia masih bisa untuk dipisahkan dengan jari kita, kan kerasa ya, karena masih lunak, itu 2 ya. Tapi kalau sudah 3 nih, tulang kepalanya sangat tumpang tindih dan udah nggak bisa dipisahkan, di situ akan bahayanya. Mungkin saja tekanannya terlalu kuat. Oke? Gitu, itu gambarannya. Kemudian setelah itu di sini ada untuk pemantauan pembukaan ya. Tadi kita udah bahas pembukaannya dimulai dari pembukaan fase aktif ya gitu. Dimulai dari garis waspada gitu. Jadi nggak ada mulainya tiba-tiba dari sini atau sembarangan. Kita mulai dari garis waspada gitu ya. Kemudian nanti di sini ada keterangan kalau memang bayinya sudah lahir gitu. Sebelum masuk ke sana pembukaan itu dicek per berapa jam sih? 4 jam. Ya, gitu. Sama halnya dengan penyusupan dan juga ketuban. Ya, tapi kalau ketubannya memang pecah sewaktu-waktu ya perlu kita kasih keterangan aja, nggak masalah gitu ya. Kemudian nanti di bawah sini, di bawah pembukaan ada keterangan kolom jam kan? Nah, per kolom ini itu per 30 menit ya. Jadi kalau 2 kolom ini itu namanya 1 jam gitu. Tidak boleh melewati garis waspada atau sampai dengan garis bertindak. Kalau udah melewati garis waspada artinya kita perlu melakukan apa? Rujukan. Ya, oke. Nah nanti kalau misalkan sudah sampai dengan pembukaan lengkap, kita isi di sini ya keterangannya. Udah pernah kan ya? Udah ya, pernah diajarin kemarin di pertemuan sebelumnya. Sebenarnya ya ini kan kita kelas balik ya. Di sini nanti kita isi bayi lahir spontan, menari spontan, kulit kemerahan. Oke, kulit merah boleh. Berat badan, panjang badan, tingkatan bawah, tingkat dada, dan jenis betul, abgang, betul ya. Oke. Selanjutnya ada pemeriksaan apa di sini? Kontraksi. Ya, kalau kontraksi kurang dari 20 detik isinya dengan titik. Kalau kontraksi 20 sampai dengan 40 detik arsir. Kalau misalkan kontraksi yang lebih dari 40 detik blok. Betul ya? Oke. Pemantauan kontraksi per berapa menit? 10 menit. Oke, betul sekali. Kontraksi per 10 menit. Kemudian di sini ada lajur untuk pengisian kalau memang kita memasukkan cairan tertentu atau obat-obatan pada proses persalinan. Ya, untuk membantu proses persalinan ibu. Jadi semua hal yang memang masuk intake untuk pasien harus ada keterangannya di protokol. Contohnya apa? Oksigen gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pemantauan denyut nadi, tekanan darah dan suhu. Untuk memantau kesehatan ibunya, ya TTV ya normal kan ya. Tekanan darah itu dicek per berapa jam? Tekanan darah 30 4 jam gitu. Tapi kalau misalkan ibunya memang punya indikasi hipotensi atau bahkan sampai dengan hipertensi, preeklamsi, kita boleh melakukan sesuai dengan advice dokter. Kalau misalkan memang itu di fase lebih lanjut gitu. Kalau misalkan kita di PMD kan kalau udah tahu ada preeklamsi perlu kita lakukan rujukan gitu ya. Kemudian suhu tubuhnya dicek. Nih, suhu tubuh normal itu berapa sih? 36,5. Oke, selain itu ada pemeriksaan nadi per 30 menit sekali. Pemeriksaan nadi nanti kalau kalian ini ya lakukan, ada kasih bulat gitu. Nah, antar bagian per 30 menit ini boleh dikasih garis hubung. Ya, sama halnya dengan DJJ di sini
ya? Clear sampai dengan di sini? Iya. Oke. Kira-kira ada yang terlewat atau tidak? Ada tidak ya? Ada apa? Yang hot girl. Iya, penurunan kepala. Ini dia. Ya, penurunan kepala diisi pada saat setiap kita melakukan pemeriksaan dalam atau vaginal toucher ya. Oke. Ini dia. Kalau misalkan 5/5 artinya dia masih di atas PAP gitu. Kepalanya masih bisa digerakkan gitu kan. Nah, itu ada di hot 0 sampai dengan hot 1 gitu. Kalau misalkan dia sudah lengkap artinya itu sudah di hot 4 atau 0/5. Ingat matematikanya. 5/5 sama dengan 1. Jadi masih utuh. Biasanya mahasiswa suka kebalik gitu ya. Jadi kalau misalkan 5/5 dia masih utuh. Kalau dia udah pembukaan lengkap, udah di depan perineum dia 0/5 gitu ya. Ini berbarengan pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam. Oke. Selanjutnya ada partograf halaman belakang. Sampai dengan di sini mungkin ada yang mau bertanya? Belum? Oke, belum ya? Ya, baik. Kalau belum ada yang bertanya, ibu yang bertanya boleh? Boleh. Oke, mungkin ibu mau tanya di bagian pembukaan, ya. Antara pembukaan, kira-kira proses persalinan ibu yang baru pertama kali punya pengalaman bersalin dengan ibu yang sudah lebih dari 1 kali itu, kira-kira lama proses persalinan itu sama atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Antara yang primipara dengan multipara? Saya Bu, Oh iya, boleh, silakan. izin menjawab ya Ibu ya. Yang pertama pada primipara. Proses persalinan umumnya berlangsung lebih lama Bu, sekitar 12 sampai 18 jam karena jalan lahir dan jaringan belum pernah mengalami proses persalinan sebelumnya Bu. Dan selanjutnya pada multipara Bu, lama persalinan umumnya sekitar 6 sampai 8 jam karena jalan lahir sudah lebih elastis akibat persalinan sebelumnya. Oke, baik, terima kasih ya. Betul ya jawabannya ya. Artinya pasti ada perbedaan antara orang yang sudah adaptasi, terbiasa melahirkan dengan orang yang baru pertama kali ya beradaptasi untuk melahirkan. Karena jalan lahirnya udah terbiasa tuh beberapa kali digunakan untuk melahirkan. Ini berpengaruh dalam proses persalinan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses persalinan. Yang pertama power, ya, kekuatan ibunya, contohnya his, ya, cara ngeden ibu gitu ya, power kontraksinya. Yang kedua passage, ya, jalan lahirnya. Yang ketiga passenger, penumpangnya. Siapa penumpangnya? Janin beserta atribut baiknya. Kayak plasenta, kemudian apa? Air ketuban, kan begitu ya? Oke, terima kasih Irma ya. Oke, selanjutnya. Ya, di sini ini sudah. Kita ke halaman belakang ya. Coba dibuka. Di halaman belakang itu, ya, ini udah partograf yang terbaru ya. Di halaman belakang itu sudah ada pemantauan dari kala 1 sampai dengan kala 4. Nanti kalian isi di sini ya catatan persalinannya, mulai dari identitas penolong persalinannya siapa, di mana, terus alamat tempat persalinan. Kalau di depan tadi kan alamat pasiennya ya. Oke, identitas pasiennya. Kemudian ada lama kala 1, lama kala 2, lama kala 3, beserta indikator yang memang harus diisi. Apakah pada kala 1 ya itu melewati garis waspada atau tidak? Ini perlu kita tandai di sini. Kemudian kalau memang ada suatu hal yang tidak berproses secara fisiologis, bagaimana cara penanganannya gitu ya. Kemudian setelah itu yang kala 2 pun demikian. Kalau memang dilakukan episiotomi dan sebagainya, maka kita tandai ya, episiotomi itu untuk apa sih? Untuk membantu membuka jalan persalinan ya gitu. Kemudian apakah ada gawat sehingga kita lakukan distosia bahu? Oke. Kemudian lama kala 3 kira-kira berapa lama? 10 sampai Iya. 15 menit. Oke. Untuk pengeluaran apa?
Untuk pengeluaran plasenta. Plasenta. Oke. Di kala 3 itu ada yang namanya manajemen aktif kala 3. Selain pengeluaran plasenta ada apa lagi? Ada pemberian oksitosin 10 intraunit secara intramuskular, terus penanganan tali pusat terkendali, dan masas fundus uteri setelah plasenta lahir. Oke. Andaikan plasenta tidak lahir selama 30 menit, disebut diagnosisnya apa? Retensio plasenta. Oke, retensio plasenta gitu. Bagaimana cara penanganannya? Manual plasenta. Kenapa langsung gini tangannya? Refleks ya? Iya betul ya. Artinya muscle memorinya itu berjalan. Kalian tahu harus pakai tangan gitu ya. Baik, terima kasih Alfi ya. Oke, selanjutnya ada kala 4. Nah, pemantauan kala 4 ini ada apa saja? Tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih, sampai dengan estimasi perdarahan. Ingat, ibu selalu katakan kalau kalian tidak menimbang mengukurnya dengan alat ukur, gunakan tanda kurang lebih. Ya, kita kan bukan cenayang ya, gitu ya, untuk mengurangi ya potensi dosa kita apabila berbohong, lebih baik kita menggunakan tanda kurang lebih ya. Kemudian pemantauan kala 4 dilakukan selama berapa jam? 2 jam. Kira-kira 1 jam pertama itu per berapa menit ya? 15 menit. Ya, betul, 2 jam terbagi menjadi 2 ya? Ya. Oke. Yang ini ada per 30 menit ya. Benar kan? 2 kali ya, 1, 2. Kalau yang ini 4 kali kan? Iya. Berapa? 15 menit 15 sekali gitu. Setelah apa? Hitungannya plasenta. Clear. Gitu ya hitungnya? Clear. Lihat kebenaran sini? Clear. Oke. Kemudian ada pemeriksaan. Nah, observasi bayi baru lahir. Mulai dari tadi berat badan, panjang badan, kan begitu ya, termasuk Apgar score di situ. Kemudian pemberian ASI kan seperti itu. Oke, masih ada yang ingat tentang perhitungan Apgar score? Oke. Reka ya? Ya. Oke, Apgar score itu dari berapa sampai dengan berapa? Dari 1 sampai 9. Oke. 1 sampai 5 ada 1 sampai 9. Oke, Apgar score itu ya perhitungannya 1 sampai dengan 10. Ya, tidak apa-apa, dilanjutkan. Ya, dikatakan normal kalau Apgar score-nya berapa? Lebih dari 7. Oke, normal lebih dari 7. Oke, Apgar score itu ada apa aja ya pemeriksaannya? Pemeriksaannya ada warna kulit, Oke, appearance A-nya. Appearance. Oke, kemudian ada pulse rate atau detak jantung janin. oke, betul. Selanjutnya grimace atau Oke. kepekaan refleks. Mhm. Selanjutnya ada activity atau tonus otot, Oke. dan ada respirasi atau pernapasan. Oke, atau pernapasan. Bener ya, ada 5. Appearance, pulse, grimace, activity, dan juga respiration. Betul ya. Kalau misalkan Apgar skornya di bawah 4, kita perlu lakukan apa? Resusitasi. Kalau memang nanti kurang gitu ya, hasilnya kurang baik, maka perlu dilakukan Rujukan. Kalian sampai dengan di sini? Iya. Selain daripada itu, ada perhitungan untuk pengisian KIE ya. Kalau sekarang di kartograf yang baru KIE. Bisa. Jadi KIE itu pengisian untuk 2 jam pertama ya, selama ibu habis bersalin begitu ya. Jadi KIE apa saja diberikan, letakkan di situ. Oke. Kira-kira sampai dengan sini ada yang mau ditanyakan? Wah, yang mana dulu? Isi dulu aja, Bu. Oke, boleh. Ibu sebenarnya izin bertanya terkait materi kita hari ini. Kenapa sih Bu pengisian dokumentasi kebidanan ini penting dan pengisian kartografi itu sangat penting dilakukan? Dan kapan Bu waktu pasnya itu yang paling tepat untuk dilakukan
pengisian pendokumentasian kebidanan di partograf. Soalnya Bu, saya sering menemukan di lahan untuk pengisian pendokumentasian kebidanan dan juga partograf ini dilakukannya itu di malam harinya atau bisa juga di keesokan harinya. Jadi tidak dilakukan setelah ibunya bersalin. Jadi tanggapan Ibu bagaimana untuk soal itu? Oke, baik. Terima kasih Jessi. Mungkin ada yang bisa menjawab? Langsung menurut tidak apa ya. Oke, bisa Ibu jadikan satu mungkin dengan pertanyaan Desta. Siapa tahu pertanyaannya nanti bisa Ibu jawab sekaligus ya. Izin bertanya Ibu, kenapa ya Bu di lahan praktik itu saya sering menemukan ya Bu dilakukan pemeriksaan permukaan serviks itu kurang dari 4 jam Bu. Nah, apakah tindakan tersebut itu dibenarkan dan dalam indikasi apa pemeriksaan tersebut boleh dilakukan sebelum 4 jam? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Desta. Iya Bu. Jadi kita punya yang namanya Undang-Undang Kebidanan ya. Nomor berapa? Tahun berapa? 2019. Nanti dibuka lagi ya undang-undangnya. Kalian lihat di pasal 61. Ya. Setiap bidan yang melakukan praktik asuhan kebidanan diwajibkan untuk melakukan dokumentasi asuhan kebidanan sesuai dengan standar. Oke? Oleh karena itu kenapa dokumentasi asuhan kebidanan memang sudah dituntut dan sudah dilakukan kebijakannya, sudah terlampir di undang-undang kebidanannya. Jadi nggak mungkin kita mau mengelak dari itu. Maka dari itu selain daripada kita perlu melakukan sesuai dengan koridor, ya itu juga untuk keselamatan kita sebagai bantuan alat bukti. Ya, kalau memang kita melakukan sesuai dengan SOP. Kemudian kenapa sih 4 jam untuk melakukan pemeriksaan pembukaan? Ada di lahan itu yang lebih dari itu. Ingat 4 jam itu ideal. Namun ya apakah nggak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu Bu gitu? Boleh aja, sesuai dengan indikasi. Kita kan kalau belajar di teori, kita bicara ideal. Misalkan kita anggaplah di dapur yang bersih gitu ya, dengan fenomena yang kompor yang canggih dan sebagainya. Tapi kalau udah di lahan, ya kadang bidan itu berjibaku dengan kondisi yang tidak ideal. Nah, misalkan kalian nyium bau gosong, kira-kira kalian langsung buka nggak tutup pancinya? Langsung buka tutup pancinya, walaupun kira-kira kita mau masak sup itu butuh waktu 30 menit gitu, ya kan? Nah, jadi kalau ada tanda emergensi dan harus segera dibuka juga tidak apa-apa. Yang penting kita punya alasan yang jelas. Oke? Paham sampai dengan di sini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Baik. Terima kasih banyak ya untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah kali ini Ibu akan buka untuk sesi pengisian presensinya di LMS. Dan Ibu akan berikan nanti soal partograf yang bisa kalian isi sesuai dengan jam pembelajaran mandiri. Besok tolong diunggah di LMS kita ya. Baik, Ibu. Ibu minta tolong silakan dipandu untuk baca doa setelah belajar. Mari kawan-kawan sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana infa'na bima 'allamtana yanfa'na wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Amin. Semoga apapun yang kita diskusikan hari ini bisa diaplikasikan di kemudian hari dengan sebaik-baiknya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan kepada Allah. Ibu mengampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sekian cuplikan video pembelajaran saya. Semoga dapat memvisualisasikan salah satu implementasi Tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengajaran dalam upaya mempersiapkan generasi berdampak yang akan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia. Amin. Pada momentum yang bermakna ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 2 atas kesempatan, bimbingan, dan juga dukungannya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan serta seluruh sivitas akademika Universitas Aisyah Pensewu atas segala bentuk perhatian, arahan, dan juga dukungannya. Semoga proses ini bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk memelihara mutu pendidikan di perguruan tinggi secara khusus, serta membantu mewujudkan pendidikan berkualitas di negara Indonesia secara umum. Mohon maaf atas segala hilaf
dan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.